melaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah Kota Surakarta, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Sulistianingsih. Kemudian acara pada hari ini kita langsung saja. Yang pertama adalah pembukaan yang akan dibuka oleh Bapak Mentor, yaitu Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mojo, Bapak Wikono. Kemudian acara yang kedua adalah penyampaian materi oleh Ibu Sulis. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Mentor. Monggo Bapak. Terima kasih kepada Bu Betty selaku pengarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya banggakan Ibu Sulistianingsih SPD selaku peserta orientasi dan narasumber dalam seminar pada optimalisasi budaya numerasi dalam upaya peningkatan keterampilan berhitung pada siswa kelas 5B SD Negeri Mojo Kota Surakarta dalam satu rangkaian kegiatan penilaian orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti seminar hasil orientasi P3K Ibu Sulistianingsih SPD yang berjudul optimalisasi budaya numerasi dalam upaya peningkatan keterampilan berhitung pada siswa kelas 5 SD Negeri Mojo Kota Surakarta. Semoga dengan puji syukur yang kita panjatkan kepada Allah senantiasa menambah nikmat dan karunia-Nya kepada kita, memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semuanya, khususnya pada kegiatan seminar pada siang hari ini. Dengan penuh harapan pada kegiatan seminar hari ini merupakan pembelajaran bagi kita semuanya bahwa kita harus meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan profesionalisme diri menuju abdi negara yang senantiasa selalu bertanggung jawab dan memajukan anak bangsa. Dan saya yakin dengan kegiatan pada siang hari ini kita semuanya akan mampu meningkatkan baik secara langsung maupun tidak langsung kompetensi diri kita untuk meningkatkan profesionalisme kinerja kita yang pada akhirnya insya Allah harapan kita semuanya kita mampu menjadikan SD Negeri Mojo menjadi tempat yang benar-benar menjadikan lahan ibadah kita dan mencerdaskan anak bangsa. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan untuk selanjutnya kepada narasumber Ibu Sulistianingsih SPD untuk memaparkan seminar pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang terhormat Bapak Wikono Raharjo, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mojo, sekaligus sebagai mentor kami. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru yang telah hadir menyempatkan untuk mengikuti seminar yang saya laksanakan pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan hasil orientasi saya kurang lebih selama 1 bulan. Izinkanlah kami memaparkan hasil orientasi kami, orientasi pengenalan
P3K pada pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Di sini penyusunnya saya sendiri, Sulistianingsih. Ini orientasi. Untuk berikutnya saya mengambil judul dalam orientasi di sini Bapak Ibu, optimalisasi budaya numerasi sebagai upaya peningkatan keterampilan berhitung pada siswa kelas 5B SD Negeri Mojo Surakarta. Kenapa saya di sini memilih judul seperti itu Bapak Ibu? Ini nanti kaitannya dengan ini nanti akan lebih lanjut untuk kita bahas. Untuk yang berikutnya biodata saya Sulistianingsih dan seterusnya. Untuk berikutnya pada bab 1 ini pendahuluan ada 3 cakupan materi, di antaranya latar belakang, maksud dan tujuan. Yang ketiga waktu dan tempat. Untuk latar belakang di sini, menurut Peraturan Perundangan Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar Latsar Pegawai Negeri Sipil, yaitu ASN P3, P3K, yaitu wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui peserta pendidik dan pelatih terintegrasi untuk membangun moral, semangat, kejujuran, motivasi, nasional kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, bertanggung jawab, serta profesionalisme di bidangnya, terutama pada bidang pendidikan. Berdasarkan pedoman tersebut, pemerintah juga melaksanakan hal yang sama kepada ASN P3K Bapak Ibu. Di sini berupa kegiatan orientasi pada penggunaan tugas setelah surat keputusan diserahkan sebagai bagian dari ASN. Nah, di sini kami mengemban tugas itu dari tahap yang kedua itu. Untuk berikutnya, waktu dan tempat. Untuk waktunya dilaksanakan pada tanggal 20 September sampai 15 Oktober. Untuk tempatnya kebetulan di tempat ibu saya SD Negeri Mojo. Adapun maksud dan tujuan di sini maksudnya orientasi pada penilaian dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2024 dengan tujuan yaitu untuk membekali peserta P3K khususnya tentang pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai pencapaian visi misi pada pemerintah Kota Surakarta maupun organisasi di instansi yang ditempatinya. Adapun tujuan di sini adalah untuk mengikuti kegiatan orientasi peserta dapat memahami dan mampu mengenali nilai dan etika pada instansi pemerintah. Berikutnya tentang bab 2. Bab 2 mencakup tentang nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Di sini mencakup tentang visi Kota Surakarta. Visinya diantaranya mewujudkan Surakarta sebagai kota yang berbudaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misinya diantaranya 1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang tangguh. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga mewujudkan tata ruang dan infrastruktural kota yang mendukung kemajuan budaya dan wisata. Untuk yang keempat yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum pada bidang pendidikan, ekonomi dan budaya dan olahraga. Kenapa saya memilih untuk menggarisbawahi garis merah untuk yang poin keempat Bapak Ibu? Karena di sini saya selaku ASN P3K
P3K dituntut untuk berperan penting dalam visi pemerintah Kota Surakarta, khususnya dalam memajukan pendidikan dan mengentaskan pembodohan, istilahnya kata halusnya nih Bapak Ibu. Untuk yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit berdasarkan semangat gotong royong. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dan tata kehidupan bermasyarakat saling menghormati. Berikutnya, untuk bab 3 di sini mencakup nilai dan etika organisasi. Adapun di sini terdapat visi dan misi pendidikan Kota Surakarta. Adapun visi Kota Surakarta termasuk diantaranya pendidikan kota, dinas pendidikan, yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan. Sedangkan misinya yang pertama, meningkatkan ketercakupan dan perluasan layanan pendidikan bermutu dan paripurna. Untuk yang kedua, meningkatkan sumber daya dan daya aparatur yang membidangi pelayanan dan seterusnya. Adapun visi misi SD Negeri Mojo, yaitu mungkin Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala ya tentang visi SD kita, yaitu terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter profil pelajar Pancasila, serta cerdas dan peduli lingkungan. Nah, di sini adalah salah satu juga tentang mencerdaskan anak bangsa. Salah satunya di antara anak didik kita. Yang berikutnya adalah misi, di antaranya membentuk manusia dan tenaga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan wawasan, pengetahuan dan kebangsaannya. Yang kedua, meningkatkan potensi akademik maupun non-akademik sesuai dengan perkembangan iptek dan tujuan masyarakat dan seterusnya. Berikutnya adalah struktur organisasi SD Negeri Mojo kita, yang diantaranya yang tertinggi diduduki sama Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Wikono Raharjo, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Sekolah pimpinan kita. Berikutnya Bapak Ibu Dewan Guru serta jajarannya, di yang bawahnya disertai dengan siswa-siswi kami kita, dan turut serta dengan masyarakat sekitarnya sebagai Nah, ini berikutnya untuk bab 4 Bapak Ibu. Bab 4 yaitu tentang rencana hasil kerja P3K, yaitu yang saya diskusikan, itu kan sama Bapak Mentor. Nah, di sini saya mengambil identifikasi isu kebetulan yang ada di kelas saya sendiri Bapak Ibu. Yang pertama, untuk sebelumnya kita akan mengidentifikasi permasalahan yang ditemui di kelas 5B kelas saya sendiri tentang yang berkaitan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yang saya angkat yaitu masih banyaknya siswa kelas 5B yang belum lancar berhitung, terutama dalam bidang numerasi. Yang kedua, masih rendahnya siswa dalam menghafal perkalian dasar. Nah, di sini saya termotivasi untuk mengubah bagaimana nanti saya agak istilahnya bisa mengubah dari yang semula siswa belum termotivasi, masih lemah dalam bidang perkalian dan seterusnya. Dan dengan adanya wacana ini, dengan adanya orientasi ini, insya Allah nanti kedepannya walaupun sedikit perubahan, tetapi setidaknya saya selaku peserta orientasi sudah memulai untuk mengubah dari yang kondisi yang semulanya belum
belum aman. Insya Allah kedepannya nanti akan ada pergerakan yang positif. Untuk berikutnya Bapak Ibu, ini program numerasi yang akan saya pergunakan. Dan ini sudah saya berlakukan di kelas saya, khususnya demi penyelesaian isu yang terdapat pada siswa kelas 5B, di antaranya: 1. Mendesain sudut ruang untuk kegiatan numerasi. Kebetulan ini sudah saya desain sedemikian rupa, sesederhana mungkin di pojok di belakang ruangan. Yang kedua, mendesain angka perkalian. Yang ketiga, pembiasaan kegiatan mencongak setiap pagi. Nah, itu kebetulan alhamdulillah semasa pandemi itu, setelahnya itu berlakukan literasi. Nah, itu anak-anak kami setiap hari Kamis kita ajak literasi mencongak. Nah, itu setiap hari Kamis. Tetapi ini saya dari kegiatan orientasi ini, anak-anak kami ajak setiap pagi, walaupun 15 menit atau berapa kami sempatkan agar anak-anak lebih peka dan lebih menghafal perkalian. Dalam kegiatan mendesain sudut numerasi, di sini kita melibatkan siswa-siswi kami kelas 5B. Ya, ini diantaranya anak-anak saling antusias ini kegiatan mencongak Bapak Ibu setiap pagi selama 2 minggu ini. Selama orientasi sudah kami laksanakan setiap pagi, walaupun waktu 15 menit atau sampai 20 menit kami terapkan kepada anak-anak, dan anak-anak alhamdulillah menyambutnya dengan baik dan istilahnya lebih terpacu. Mudah-mudahan nanti berikutnya ada hasilnya yang lebih positif lagi. Nah, di sini ini anak-anak dari saya dalam kegiatan mencongak itu anak-anak berperan aktif, jadinya saling berebut. Misalkan saya mencongakkan 8 kali 6, 3 kali 8 atau berapa, itu anak-anak itu secara berebut untuk jari. Nah, itu salah satu motivasi untuk menggiatkan anak-anak dalam pembiasaan perkalian Bapak Ibu. Nah, ini kita ambilkan dokumentasi ini. Untuk berikutnya ini pembiasaan di sudut numerasi. Nah, ini di pojok di belakang kelas kita. Nah, ini diantara anak-anak yang ekstra, karena di kelas saya itu terdapat 27 siswa, 17 itu laki-laki, 10 perempuan. Dan di antara putra-putri itu 27 itu yang belum hafal perkalian sama sekali itu kami hitung itu ada 7 anak. Nah, di antaranya itu Mas Ferdi, Mas Roman, Mas Erlangga, Mbak Diana, Mbak Karisma, dan masih banyak. Nah, itu masih. Nah, dari kegiatan pembiasaan sudut numerasi ternyata saya istilahnya memberikan angin segar buat mereka. Ada sekali permainan sekaligus edukasi Bapak Ibu. Nah, di situ ada sudut apa itu, saya memberi namanya desain angka perkalian. Nah, di sini anak-anak itu mengambil kertas, saya kasih kertas kartu angka sama stick. Nah, jadi anak-anak itu mengambilnya dengan permainan sekaligus untuk menguji motoriknya dan menguji kehafalannya biar tidak itu. Nah, ini diantaranya itu Mbak Karisma, Mbak Diana itu sama sekali 0 dalam ditanya perkalian apapun itu masih 0. 1 kali 2 itu berapa? Jawabannya cuma 7 saja. Tetapi dengan adanya itu, dengan sudut numerasi ini, anak-anak jadi lebih tertarik walaupun itu untuk permainan atau apa, sehingga membuat anak-anak lebih sedikit menghafal sekaligus untuk permainan Bapak Ibu. Nah, di sini juga ini Mas Roman dan seterusnya itu pembiasaan di sudut baca itu dilaksanakan. Kegiatan di sudut baca itu pas istirahat atau sebelum masuk atau setelah pulang. Nah, itu anak-anak itu tak dahului bermain di situ sekaligus mengingat untuk perkaliannya biar
biar sedikit ada tambahan. Nah, di sini ada dokumentasi mentoring ini kebetulan dipersani sama Bapak mentoring. Nah, ini adalah kemarin masukannya dalam desain angka perkalian ini sekaligus untuk menambahkan untuk pembagian atau perbandingan angka yang sederhana. Terima kasih Bapak Mentor, insya Allah nanti kedepannya akan kami tambahkan. Tetapi ini untuk permulaan, untuk awal supaya ini mudah-mudahan mohon doa restunya ini bisa berjalan lancar. Setidaknya anak-anak sudah ada pergerakan sedikit daripada tidak sama sekali. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, dokumentasi sudut numerasi ini yang kami desain bersama anak-anak di kelas 5B ini mungkin untuk sebagai gambaran, sebagai motivasi rencana kerja menengah kami dalam itu tadi menciptakan suasana atau desain angka berhitung di situ. Nanti harapan kami setelah berjalan dengan lancar, kami mempunyai rencana kerja menengah, yaitu dengan perkalian tapi dengan memakai jari matika, menggunakan jari. Jadinya itu nanti insya Allah kami juga selaku guru kelas juga akan belajar tentang jari matika, biar setidaknya kami memberikan pemahaman kepada anak, tetapi kami juga selaku guru kelas juga harus istilahnya harus bisa mengoperasikan jari matika tersebut dengan benar. Nah, untuk hasilnya mengharapkan di sini hasilnya siswa dapat bisa lancar berhitung, khususnya perhitungan atau perkalian yang basic itu Bapak Ibu, karena di kelas saya sendiri terkhususnya itu masih lemah sekali dalam hal perkalian. Nah, untuk kontribusi terhadap visi misi lah, saya ini mudah-mudahan dengan adanya orientasi ini dan action saya di kelas 5B itu insya Allah mudah-mudahan membawa dampak terhadap visi SD Negeri Mojo, yaitu dapat meningkatkan terwujudnya generasi yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter profil pelajar Pancasila cerdas, mandiri, dan peduli lingkungan itu. Setidaknya kami nanti insya Allah bisa sedikit membawa, walaupun seberapa persen, tapi kita bisa andil dalam mencerdaskan siswa-siswi SD Negeri Mojo tercinta kita. Untuk yang bab kelima ya penutup. Nah, dari kesimpulan dan saran di sini, kesimpulannya seluruh P3K harus paham terkait visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta maupun visi misi SD Negeri yang kita naungi, terutama di sini adalah SD Negeri Mojo. Yang berikutnya adalah saran, diharapkan di sini bagi P3K mampu mengimplementasikan nilai dan etika yang berakhlak pada unit kerja masing-masing. Yang kedua, bagi Dinas Pendidikan dapat mendukung ASN P3K agar dapat mengembangkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surakarta. Untuk yang ketiga, yaitu dapat mencerdaskan atau mensukseskan visi misi SD Negeri Mojo yang kita cintai ini. Nah, di sini adalah berakhlak. Berakhlak di sini diharapkan seluruh ASN, terutama ASN P3K itu bisa memiliki sifat atau bisa menjalankan berakhlak, nilai berakhlak di sini. Di sini adalah berorientasi pada pelayanan. Berorientasi pada pelayanan, kita harus melayani dengan senang hati, dengan ikhlas kepada warga masyarakat sekitar kita yang karena kita sebagai pelayan masyarakat. Untuk yang A adalah akuntabel. Di sini kita menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai guru, sebagai pengajar dengan jujur, dengan disiplin dan dengan secara disiplin dan bertanggung jawab. Untuk K-nya adalah kompeten. Kompeten di sini adalah kita diwajibkan mampu meningkatkan kompetensi kita, baik mengembangkan diri sendiri maupun
untuk kepentingan sekolah, kepentingan visi misi dalam memajukan visi misi SD Negeri Mojo. Untuk H di sini adalah harmonis. Harmonis di sini adalah kita harus mampu mengkoordinasi atau menciptakan hidup harmonis dari rekan kerja maupun warga sekitar, terutama kepada anak didik kita. Untuk L yaitu loyal, kita harus memegang teguh ideologi Pancasila. Nah, karena di sini negara kita merupakan negara yang berlandaskan pada Pancasila. Untuk A di sini adalah adaptif, yaitu mampu beradaptasi dari rekan sejawat, dari pimpinan, dari atasan, dari wali murid, warga sekitar maupun anak didik kita. Sedangkan yang untuk kan terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini kita dituntut untuk mampu berkolaborasi dari rekan sejawat kepada pimpinan atasan kita maupun sebagai pelayan masyarakat. Kita harus mampu berkolaborasi dengan baik supaya terjalin persatuan dan kesatuan, terutama untuk mewujudkan visi misi SD Negeri Mojo, visi misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta maupun visi misi Kota Surakarta. Demikianlah paparan dari seminar kami, Bapak Ibu. Mohon masukannya. Terima kasih waktu kami berikan pada moderator. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Sulis atas uraian yang telah disampaikan. Baik, untuk acara yang ketiga kita membuka pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, ada yang bertanya? Oke, Bu Zubaida, silakan sini Bu. Silakan sini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Menurut Bu Sulis, seberapa besar tingkat keberhasilan yang akan dicapai dalam menyusun dan mengangkat isu tersebut? Tadi diterangkan. Langsung dijawab atau masuk? Sekalian ada lagi pertanyaan? Oke, satu lagi. Pertanyaan saya, mengapa Ibu Sulis mengambil tema dengan numerasi, berkaitan dengan numerasi dan peralihan? Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Jika tidak, saya akan serahkan kepada Bu Sulis untuk menjawab. Oh, mungkin belum kali ya. Nanti untuk sesi kedua ya Bu Sulis ya. Terima kasih kepada Bu Siti Yubaida yang telah menanyakan kepada saya. Tadi Bu Siti Yubaida menanyakan tentang Tercapai tingkat keberhasilan. oh ya, seberapa yakin atau seberapa persen dengan kegiatan yang dilakukan saya, keberhasilannya seberapa persen? Terima kasih. Saya di sini akan berusaha menjawab. Untuk di sini dalam saya mengangkat isu tentang optimalisasi budaya literasi, budaya numerasi dalam upaya peningkatan berhitung kepada di kelas 5 ya. Nah, di sini saya optimis Bu, dalam arti kata apa? Istilahnya saya sudah memulai untuk mengawali perubahan dari yang tadinya anak-anak hanya perkalian dengan abstrak saja. Dan di sini saya istilahnya sudah memberikan istilahnya ini ada apa ya Pak, media ajar. Nah itu bisa digunakan sebagai media ajar atau bisa digunakan anak nanti setelah jeda di luar pembelajaran, nanti anak bisa bermain sekaligus sama mengasah pikirannya. Itu kan nanti bersama dengan temannya, itu nanti bisa saling bertanya dan seterusnya. Nah itu kayak angka desain perkalian itu nanti anak-anak yang tadinya kayak mohon maaf kayak Mas Ferdi, Mas Roman, nah itu dengan adanya seperti itu dia sangat antusias sekali Bu.
Jadinya dia bisa memainkan dari angka 4 terus digeser yang satunya angkanya kayak jarumnya itu di angka 5. Nanti di situ di tengah-tengah itu sudah ada jawabannya yaitu 20. Dan di situ anak-anak jadi termotivasi untuk lebih itu Bu. Jadi kami selaku peserta orientasi, insya Allah kami optimis setiap hari di samping saya selaku guru kelas akan mencomak dan seterusnya. Dan itu nanti akan dilanjutkan dengan anak-anak selain untuk bermain dan dalam sudut numerasi tersebut. Itu ya Bu. Kalau saya untuk menjawab seberapa persennya, saya tidak 100%. Ya. Dari untuk yang tadinya saja sebelum adanya sudut numerasi tersebut, anak-anak kan itu. Sekarang dengan adanya sudut numerasi dan seterusnya itu, anak-anak yang mohon maaf yang tadinya 0 untuk perkalian dia sudah mulai 5 kali 2 berapa, sudah mulai bisa menjawab dan seterusnya. Dan saya memberanikan diri atas nasihat Bapak Mentor, nanti kedepannya bisa 100% Bu. Itu ya, mohon doanya Bapak Ibu. Nah, begitu ya Bu Ibadah. Untuk pertanyaan nomor 2 Pak Bugalo. Terima kasih Bu Galo atas pertanyaannya. Kenapa saya mengunggah isu tersebut tentang budaya numerasi terhadap peningkatan dalam berhitung kepada siswa kami kelas 5. Nah, karena di sini saya selaku guru kelas, saya mengetahui betul secara individu Bu, satu persatu. Jadinya saya itu sudah hafal dari anak yang tadinya sudah lancar membaca, lancar berhitung, yang masih buta sama sekali dan seterusnya. Jadi saya beranggapan untuk mengangkat isu itu dengan harapan saya bisa mengentaskan anak-anak yang khususnya yang 8 siswa itu, insya Allah kedepannya nanti semester 2 setidaknya anak sudah mulai bisa mengingat di memorinya tentang perkalian tersebut gitu Bu Galo. Jadinya insya Allah nanti di sini kan juga untuk yang ANBK yang rapot sekolahnya juga kan ini kebetulan ya sangat tinggi sekali ya. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya bisa mensukseskan visi misi SD Negeri Mojo ini, bisa mengentaskan putra putri kita, dan insya Allah tahun depan dan berikutnya bisa dirapot pendidikan kita menjadi sesuai yang kita harapkan. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Monggo untuk sesi berikutnya. Bapak Ibu, ada pertanyaan kembali? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya saja yang Bu Sulis. Oke, saya mau bertanya. Ini menurut saya ya Bu Sulis, saya ingat sekali ketika saya zaman SD ya Bapak Mentor itu ya zaman saya SD itu digalakkan sekali yang namanya mencongak. Nah, seingat saya namanya mencongak itu dia mohon maaf, itu mencongak gurunya memberi soal. Saya 2 kali tidak cuma dikasih berapa menit kemudian siswanya menulis. Nah, tadi yang disampaikan sama Bu Sulis, buat saya begini, mencongak itu seperti apa sih? Gitu kan. Nah, kalau disampaikan sama Bu Sulis, ayo anak-anak 3 kali 2 misalnya gitu. Terus ada yang menjawab saya, Bu, apakah berarti satu pemikiran saya, oh mencongak itu tidak hanya menulis, tetapi bisa dengan lisan. Nah, kalau menurut saya pribadi kalau memang mencongak itu adalah anak-anak secara spontan ya di luar kepala menjawab kemudian ditulis seperti itu Bapak. Dan Ibu monggo ini saya bertanya apakah sama antara lisan dengan tulis tadi, apakah nama mencongak tadi? Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Betty, akan berusaha saya jawab. Di sini saya mau istilahnya memberlakukan anak untuk pembiasaan ya. Pembiasaan mencongak. Di sini sebenarnya kan mencongak itu saya juga masih ingat Bu, dulu zaman saya SD itu mencongak itu Bapak Ibu guru kita memberikan istilahnya soal atau apa pemantik itu, terus nanti anak-anak disuruh
tetapi karena keterbatasan waktu itu Bu, saya mengingat sekaligus saya untuk mengingatkan anak-anak memorinya dalam istilahnya kayak mereview biar ingatan dalam perkalian itu biar anak-anak ada pengertiannya itu loh Bu. Jadinya biar cepat, jadinya istilahnya seperti tadi misalkan 8 kali 9 berapa, nanti istilahnya itu nanti anak-anak itu apa tertegas, jadinya kalau yang memorinya atau istilahnya dari ingatannya kuat dia otomatis langsung menjawab. Kan tadi ada yang apa saling bersaut itu loh Bu. Nah itu nanti kalau yang dahulu kan menjawab, nanti ada reward istilahnya dapat permen dan seterusnya. Nah di situ anak-anak akan termotivasi untuk itu. Mungkin ada bapak ibu guru yang membantu menjawab saya tentang apa itu kegiatan mencongak itu. Nah, namanya bisa diganti. oh ya. Nah, jadi yuk kita bermain. Oh ya, oke. Mungkin kalau bagi saya, kalau saya sendiri katakan, kalau saya menyampaikan, ayo kita mencoba, nanti 1 sampai 20. Nah, yang 3 kali 2 kan, nomor 2 langsung seperti itu. Nah, kalau misalnya kita saling sahut, ayo kita bermain, mungkin itu, mungkin gitu. Terima kasih. Nanti akan dijawab oleh Bapak. Terima kasih Bu Betty. Tetapi di sini anak-anak kita Bu, selain apa dia itu apa cuma mengandalkan, selain mengandalkan ingatan, bagi yang ingatannya istilahnya kurang itu juga pakai oleh-olehan Bu, seperti Yasmin, seperti siapa itu tadi? Nah, Nek Ferdi tidak. Nek Ferdi itu istilahnya cuma unggul bawang Bu di sekolah. Jadinya itu nanti anak-anak yang itu memang saya itu Bu, saya dahului yang belum hafal tentang perkalian itu saya suruh bawa kertas sama oleh-olehan itu misalkan 8 kali 4 berarti 8 susah itu 8 tambah 8 atau ke bawah itu begitu Bu. Jadinya itu istilahnya saya ambil praktisnya saja dan karena menghemat waktu itu diambil sebelum jam pembelajaran Bu. Terima kasih. Kalau saya mencongak tidak hanya di dalam kelas saja Bu. Sebelum masuk pada waktu baris itu saya lakukan. Itu kalau mulai perkalian itu kalau masuk harus mencongak. Kalau bisa enggak masuk, kalau belum tidak. Jadi mencongak kan tidak harus menulis, ya tidak harus menulis. Jadi langsung. Misalkan 9 kali 6 berapa, 5 juz. Kalau tidak bisa belakangnya terus. Itu kalau yang saya lakukan ya. Kalau tidak di dalam kelas ya di luar. Kalau di dalam kelas pun saya mencoba ya saya lakukan harus itu insya Allah nanti ya anak-anak ya sedikit-sedikit bisa kalau saya. Terima kasih Bu Ir. Ini juga ada masukan dari Bu Ir. Kalau ini metode dalam mencongak itu kan berbeda-beda ya. Kalau di tempat kelasnya Bu Ir nanti, nah itu sebelum masuk berbaris itu anak-anak dikasih apa? Tiket masuk. Sebelum masuk dikasih soal mencongak perkalian. Kalau bisa menjawab berarti bisa langsung masuk dahulu. Dan misalkan sebelum bisa menjawab nanti ke belakang. Nah itu ide juga bagus Bu Irwanti. Mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya yang mau menambahkan, monggo kami persilahkan. Itu kalau lebih semangat lagi kalau mau pulang. Anak-anak itu kalau ingin segera pulang, pikirannya akan langsung berpacu. Kita beri soal, siapa yang bisa menjawab langsung pulang. Nah, itu baik dari kelas 1 juga tambah-tambahan kelas 1 atau tambah-tambahan atau pengurangan, kemudian membaca, siapa yang bisa membaca ini langsung pulang. Itu akan terpacu sekali, Mbak. Jadi ini memang hari ini tadi sudah saya mulai kelas 1 yang sudah lancar membaca setengah 12 bulan, yang belum bisa itu sampai setengah 1. Ini tadi baru saya mulai hari ini. Jadi tapi untuk kegiatan seperti ini sudah saya mulai dari kemarin tambah-tambahan yang bisa menjawab soal guru langsung pulang, yang belum bisa menjawab duduk dulu di sini. Gitu. Terima kasih Bu Ardi. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau menambahkan? Monggo Bapak selaku mentor. Terima kasih Bapak Ibu.
semakin luar biasa, antusias luar biasa, dari sikap ilmiah luar biasa. Ini saya yakin semakin sering ada seminar dari MUC akan semakin meningkatkan kapabilitas dan kompetensi kita semuanya. Terima kasih. Semangat Bapak dan Ibu. Oke. Mohon maaf, ini beberapa hal nanti untuk dicek ya, juga saya ulang-ulang. Kebetulan nampaknya ini mentornya untuk kacetok Ibu ya, sehingga ada misalnya perbedaan jenis font huruf. Iya, ketoknya perbedaan nanti kaya ngene dilagi kebangetan mentor iki asli ini. Kemudian besok kalau nulis SD Mojo jangan SD Mijen. Aduh, kan semangat. Kan semangat. Aduh. Enggak apa-apa tuh ya Pak. Itu kalau guyon gitu ya. Kemudian banyak hal pokoknya nanti dibiasakan ya. Tapi saya yakin nanti ke depan akan semakin menjadi luar biasa. Kemudian di dalam penulisan berita acara, Bapak dan Ibu, untuk penulisan berita acara pada hari misalnya Senin, ya Seninnya itu begini. Kemudian tanggal 15 jangan pakai angka, tetapi memakai huruf. Ya, bulan atau jajan Oktober ini, jadi ada ini gitu. Dan banyak nanti pokoknya dibersani sendiri. Saya hanya memberikan support yang luar biasa Pak Panjenengan. Yang pertama, untuk pertanyaan dari Bu Siti dan Bu Galuh. Yang pertama, tolong ditayangkan. Panjenengan tadi sudah mempunyai data statistik yang bagus, berapa anak yang lancar, berapa yang belum, dan akhirnya masih ada 7 anak yang belum bisa perkalian sama sekali. Nah, ini justru jadikan satu alasan. Ini tak enaknya penelitian ilmiah, wis tak lebokke ning statistik. Maka saya yakin 100% berhasil. Ngono gitu ya. Apalagi alasan pemilihan judul. Jadi lho keadaannya kaya ngene iki, maka sangat pantas dan layak saya angkat menjadi sebuah judul untuk sebuah penelitian. Ngono gagah ya. Berikutnya untuk Mbak Sulis, karena ini penjenengan menggunakan alat peraga, sebaiknya pada saat seminar ini alat peraganya di stop, desainnya ditunjukkan, iki lho karyaku, itu ya, ini karyaku untuk anak bangsaku, wani rapopo. Berikut, saya yakin dengan ini itu data yang sudah panjenengan sampaikan tadi, data statistik tentang anak, kemampuan numerasi sebagai satu landasan panjenengan untuk mengangkat ini sebagai seminar, ini sudah sangat layak sekali. Panjenengan sudah berusaha yang pertama mengenal anak didik. Di dalam suatu keberhasilan pembelajaran, salah satunya ditentukan kemampuan guru mengenal peserta didik. Apabila seorang guru tidak mengenal kemampuan para peserta didik, maka saya yakin 80% pembelajaran panjenengan mesti gagal. Ini satu landasan yang utama. Jadi jangan sampai kebalik, anak didiknya yang harus mengenal gurunya. Aku karepku ngene lho, Cak. Lho, bocah kamu dengar iso tenan kok ngene terus. Dan dengan ini
yang panjenengan lakukan, yaitu bahwa mengajar itu bukan minterke bocah pinter, tetapi memang kewajibannya adalah minterke bocah urung iso, aja bodho gitu. Wah sajake ilmu belinya tinggi, aja bodho, ra iso, durung iso. Ini. Jadi sudah mampu mendasari dalam hati, jadikan kepribadian panjenengan untuk bahwa memang tugas saya itu minterke bocah sing durung iso, bukan minterke bocah pinter. Minterke bocah pinter gampang. Maka dengan kondisi itu nanti insya Allah panjenengan orang sering mengeluh, ibu jadi piye, anu piye, dan panjenengan semakin akan banyak punya trik, punya sistem untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi panjenengan. Mesti golek-golek coro iki supaya bocah iki iso piye, anu piye. Terbukti dengan desain numerasi panjenengan yang kemarin saya lihat, ini mampu memberikan satu pembelajaran yang pas, yaitu pembelajaran dari konkret ke abstrak. Nah yang kelas 5 tetap yang abstrak belum iso, ya dibaliknya ke konkret dulu, dan dengan mengambil bilah-bilah apa khususnya stick, bilah-bilah stick es itu akan mampu ke perkalian maupun ke pembagian. Maka kemarin saya sarankan bangun buku perkalian tok sekaligus digunakan untuk pembagian. Iya. Berikut ini tadi yang saya catat rotok anyel iki aku ya. Mudah-mudahan berdampak pada tercapainya visi misi sekolah. Tak tulis kok iya. Aku hanya rotongan. Bukan ngomong. Yuk Bapak Ibu, kita bangkit bersama bahwa visi misi sekolah adalah menjadi tanggung jawab dan tujuan kita semua. Ojo nanti mudah-mudahan berdampak pada visi misi sekolah, harus berdampak pada visi misi sekolah yang menjadi tanggung jawab kita semua. Juga tolong panjenengan semakin menguatkan visi misi pribadi panjenengan sebagai seorang guru, sebagai seorang P3K, gitu nih. Terus berikutnya sambil gojek untuk Bapak dan Ibu, tolong dijawab ya. 3 tambah 8. Ayo cepat-cepatan. 3 tambah 8 kurang 4 tambah 5 dari 4 kali 5 tambah 9. Nah, ini juga termasuk mencongak nih. Dan frekuensi mencongaknya jangan dibiasakan 3 tambah 8. 11 dikurangi 5. Mikir saya. Terus kelas 5 kelas 6 jadi walaupun bingung. Karena saya sudah mencoba. Nah, kadang-kadang Bapak dan Ibu frekuensinya itu diunggah dengan maksud apa? Kalau frekuensinya kita tingkatkan, itu mikirnya itu lebih cepat. Karena nyoba Bapak dan Ibu, apakah benar pendapat saya bahwa wong Jawa ke dulu mau benar, ketok meneh nasional karo aku iki. Wong Jawa dulu. Ini Bu, nada bicara mempengaruhi kecepatan berpikir. Betul. Yang saya ngomong betul, sudah. Kan mesti cara berpikirnya so cepat. Nah, untuk pemikir
6 piro cah 7 itu yang kelas 1 gak apa-apa, tapi kalau yang kesana sudah mulai ditinggalkan. Bu, saya lupa apa Bu? Iya. Nah, cepet-cepet Bu. Iya betul, nanti seperti itu. Dan kalau nanti penjenengan bisa cepat, murid-muridnya, wah guruku pintar. Dengan kepercayaan, wah guruku pintar, maka anak akan semakin tumbuh simpati, tumbuh kepercayaan yang lebih tinggi kepada gurunya, maka anak-anak juga akan lebih cepat pintar. Insya Allah begitu. Ya Pak Joko. Nggih. Penurake mentore. Enggak. Bapak dan Ibu. Tapi itu perlu kita lakukan dengan baik. Jadi itu tadi mencongak yang pertama. Coba Bapak Ibu ada yang ngasih pulpen? Ada ya. Tolong pertanyaan dijawab di kertas atau di kardusnya masing-masing. Tapi nanti saya berikan gini, misalnya 4 kali 6, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Langsung saya ke soal berikutnya. Ngerti nggih? Ya. Pun Bu ya. Ini bukan tes loh ini. Pun mbok urip. Pun ya. Alon-alon. 6 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 4. 1, 2, 3, 4, 5 kali 5. 1. Nah, kalau penjenengan sambil nulis itu termasuk mencongak apa tidak? Kalau pertanyaannya seperti ini, tetapi jawabannya penjenengan tertulis. Penjenengan tadi hanya nulis jawabannya toh? Apakah ini termasuk mencongak? Bu, ini saya menjawab pertanyaan dari Bu Betty. Oh, mencongak ini ya termasuk mencongak. Kalau tidak salah tadi jawabannya yang nomor 1 adalah 48, nomor 2 adalah 12, nomor 3 adalah 60. Siapa yang betul semua? Ya, pintar muridnya Bu tulis itu. Nah begitu. Ini juga trik-trik mencongak. Kemudian saya harapkan Bu Sulis berdasarkan data statistik kondisi siswa tadi, ini juga sebagai satu pelaksanaan kita melayani anak bisa masuk nanti ke arah diferensiasi. 7 anak, tadi ada 7 anak yang tidak bisa, itu kan pisah no. Terus di sini yang sudah ibaratnya di dalam satu kelas kemampuannya berbeda, sing perlu ditetah yo tetan, yang sudah bisa berjalan yo dilayani supaya bisa berjalan dan akhirnya berlari, sing wis iso berlari diberi pelayanan supaya dia bisa berlari dengan lebih berlari itu cepat atau kencang Pak? Cepat atau kencang? Iya. Itu Bulis dan terima kasih. Selamat dan selalu semangat sehat, semangat sukses, semangat mengabdi kepada anak negeri. Semoga besok anak-anak kita mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, hidup berguna bagi Indonesia, bangsa serta agama, dan senantiasa bekti orang tua mikul duit mendem terus hingga mampu menjadi kebanggaan kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya aturkan kembali kepada Paula. Monggo. Terima kasih untuk Bapak Mentor atas segala masukan dan kritik sarannya untuk
narasumber kita Ibu Sulistianingsih. Alhamdulillah selesai sudah acara MOOC hari ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Sulis. Selamat untuk Bu Sulis, semoga ilmu yang didapat bisa memajukan anak didik kita lebih baik lagi, dan semoga Bu Sulis menjadi pegawai yang lebih baik lagi ke depannya dan lebih sukses lagi. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.